Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat ketiga Pilpres pada 7 Januari 2024. Debat ini akan diikuti oleh 3 calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Tema yang diusung dalam debat ketiga yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku siap menghadapi debat yang akan dilaksanakan 7 Januari tersebut. Ganjar menyebut percaya diri menghadapi debat bertema pertahanan ini. Menurut Mas Ganjar seperti apa? Nggak ada, sama aja. Semua bisa diuji kok. Karena ini mau jadi presiden. Jadi apapun boleh ditanyakan pada soal itu. Gitu. Kan semua akan melihat. Pengungsi Rohingya, Pak. Mungkin tanggapan Bapak soal pengungsi Rohingya di Aceh mungkin harus seperti apa, Pak? Oh, sudah diurus sama negara ini. Oke. Ya? Pak, strategi debatnya apakah akan main Mas ya, Pak? Strategi kok dia ngomongin loh. Begitupun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Timnas Amin meyakini capres dari Koalisi Perubahan bisa memberikan gagasan baru di panggung debat. Sementara itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran sangat percaya diri di debat ketiga lantaran Prabowo Subianto saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI dan dianggap menguasai materi. Namun demikian, sejumlah pihak menilai tidak semua orang menguasai materi yang berkaitan dengan jabatannya. Lalu, siapa yang diuntungkan dalam debat bertema pertahanan nanti? Apakah Capres Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menhan atau justru Ganjar dan Anies Baswedan yang justru bisa memberikan kritik terhadap jabatan Prabowo tersebut? Selamat malam pemirsa, kita akan bicara terkait dengan bagaimana persiapan salah satu acara yang mungkin masyarakat atau sebagian besar masyarakat Indonesia tunggu-tunggu pada tanggal 7 Januari 2024, minggu pertama di bulan Januari 2024 atau tahun ini yang kita kenal sebagai tahun politik, di mana pesta demokrasi akan dilaksanakan juga pada tahun yang bersamaan kali ini. Pada tanggal 7 Januari 2024 nanti akan dilaksanakan debat kedua calon presiden yang akan berkontestasi dalam pemilu 2024, baik paslon nomor 01 Anies Baswedan melawan paslon nomor 02 atau Capres 02 Prabowo Subianto dan tentunya paslon nomor 03 Ganjar Pranowo. Nah, dalam tema debat yang kedua ini antar para capres, mereka akan berdebat atau memberikan visi misi, gagasan, serta tentunya bagaimana sanggahan terkait dengan program-program dari masing-masing paslon ini terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga kondisi geopolitik dalam skala global. Nah, sementara itu, pemirsa, banyak yang memprediksi debat nanti akan dikuasai oleh salah satu capres. Mengingat salah satu dari calon presiden ini menguasai topik atau berkecimpung dalam topik dalam beberapa puluhan atau beberapa tahun belakangan hari ini. Mungkinkah kenyataan atau faktanya demikian, atau bisa saja ada gebrakan atau mungkin a big surprise dari paslon lainnya? Serta tentunya bagaimana persiapan dilakukan oleh salah satu capres, terutama yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Perindo, Hanura, dan juga P3, yakni Ganjar Pranowo. Ya, dalam episode spesial One on One malam hari ini bersama saya Fani Imaniar, dan saya dalam studio sudah ditemani oleh politisi muda dari Partai Perindo, Michael Victor Sianipar, yang mungkin juga sudah memantau bagaimana persiapan dari Pak Ganjar Pranowo jelang debat ketiga atau debat kedua bagi dirinya tanggal 7 Januari 2024 mendatang. Saya akan langsung saja berdiskusi atau berdialog bersama dengan Bang Michael. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Fani. Bang Michael, deg-degan menghadapi debat kedua Pak Ganjar nanti? Ya kan, yang debat nanti Pak Ganjar ya. Kalau kita sebagai supporter sih pede bahwa beliau udah siap untuk debat nanti. Dan kalau kita lihat kan dari performa debat pertama, waktu itu juga Pak Ganjar adalah capres yang paling tenang dari awal sampai akhir. Jadi untuk debat kali ini kita juga yakin ini topik yang beliau juga kuasai. Dan pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional serta kondisi geopolitik ya. Dan geopolitik. Ya. Oke, walaupun misalnya dari warganet atau calon penonton ini menganggap, wah, salah satu lawannya Pak Ganjar ini kan bisa dibilang sudah sering warawiri ya dalam terutama sektor pertahanan dan juga keamanan. Pak Ganjar sendiri, apa mungkin persiapan khusus? Ada persiapan khusus, ya, Michael? Kalau persiapan pasti diskusi terus dilakukan ya, karena di dalam tim pemenangan juga akan ada
ahli-ahli pertahanan, ada pengamat-pengamat juga dari sisi diplomasi, hubungan luar negeri. Jadi persiapan pasti terus sudah kita lakukan. Tapi yang menurut saya justru memperkuat Pak Ganjar itu, walaupun mungkin ada capres yang Menteri Pertahanan, adalah Pak Ganjar ini menapaki karir politiknya itu kan dari bawah. Jadi anggota DPR, kemudian juga jadi gubernur Provinsi Jawa Tengah. Kita ini kalau bicara hubungan internasional, kebetulan saya juga ilmu pendidikan saya juga hubungan internasional. Ya. Okay. Seringkali kita mengira bahwa hubungan internasional itu sesuatu yang ada di luar sana. Padahal hubungan internasional yang baik, kalau kita bicara misalkan politik luar negeri bebas aktif gitu. Itu sebelum kita bicara sikap keluar, kita harus paham dulu sikap dan kebutuhan di dalam. Oke. Jadi untuk punya pemimpin yang akan kuat di eksternal, hubungan internasionalnya dia akan bisa kuasai, dia harus lebih dulu menguasai denyut jantung dari negaranya sendiri. Oke, jadi bisa membuat sebuah bargaining position yang kuat terkait dengan kebutuhan, serta kekuatan dari negara yang bisa kita bawa dalam mata internasional, begitu ya Bang? Ya, karena harus lebih dulu memahami masyarakat Indonesia itu maunya apa, butuhnya apa. What do we need right now? Kalau sekarang ini kan kita mengejar, dan ini target dari Pak Ganjar ya, bahwa kita mempersiapkan Indonesia emas, kita mau mengejar pertumbuhan ekonomi 7%, karena kita mau Indonesia ini menjadi kekuatan global. Kalau sekarang kita lihat di dunia internasional kan geopolitik seolah itu ada dua poros yang sangat besar, yaitu ada Amerika Serikat yang selama ini punya kekuasaan yang signifikan di dunia internasional, puluhan tahun dari sejak Perang Dunia Kedua. Betul. Tapi ada juga kekuatan yang sedang naik, yaitu China. Dan seolah-olah Indonesia itu harus memilih di antara salah satu. Kalau bisa dua-duanya, kenapa harus memilih? Gitu. Kalau bisa punya hubungan yang baik dengan keduanya, kenapa harus memilih? Tapi lebih dari itu, ya kita juga punya keyakinan Indonesia sendiri adalah kekuatan tersendiri. Jadi harusnya kita bikin poros sendiri dong, idealnya. Kalau menurut kami ya memang penting. Dan sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang baru. Waktu ada perang dingin, waktu itu kan dua kekuatan besarnya adalah Amerika dengan Rusia atau Uni Soviet pada saat itu ya. Itu juga Bung Karno berinisiatif membuat poros ketiga, gerakan non-blok. Gerakan non-blok ya. Dan juga bahkan ada konferensi Asia Afrika, di mana kita menunjukkan bahwa kita tidak mau sekedar dipetak-petakan, dikotak-kotakan. Ikut dalam dua poros yang ikut dalam dua poros yang seolah-olah sudah menguasai dan mengatur dunia global. Tapi kita mau menunjukkan bahwa di dalam Indonesia, kita approach geopolitik yang ada, kita mengedepankan kepentingan nasional kita dulu. Kita juga mengedepankan perjuangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar kita. Kalau kita baca kembali di pembukaan Undang-Undang Dasar, di sana sebenarnya ada visi global. Bahwa Indonesia menjadi negara yang merdeka itu karena ada keinginan dari para pendiri bangsa supaya kita menjadi negara yang besar dan juga mempunyai peran dalam menjaga ketertiban dunia. Perdamaian abadi. Itu kan yang akan disuarakan Pak Ganjar nanti? Iya. Jadi kalau kita bicara soal sikap nasionalisme dalam hubungan luar negeri, sikap nasionalisme itulah yang Pak Ganjar kuasai. Karena DNA itu, denyut nadi itu yang beliau miliki sejak masuk dunia politik. Dari beliau aktif di organisasi kemahasiswaan sampai sekarang, ya, dan yang saya ketahui juga di partai beliau, PDI Perjuangan, juga mengikuti ajaran Bung Karno yang seperti itu. Jadi saya rasa nuansa politik luar negeri yang akan dibawa oleh Pak Ganjar nanti akan bebas aktif, akan mengedepankan kembali makna yang sebenarnya dari gerakan, bukan gerakan, tapi politik luar negeri bebas aktif. Tapi bukan berarti tidak berpihak kan politik luar negeri kita kan ya, Bang Michael? Ya. Kalau menurut saya pemahaman politik luar negeri bebas aktif, dan ini sebenarnya juga ada teman saya yang mengulas ya, saya sempat juga baca ulasan teman saya, dia adalah seorang peneliti gitu ya, di hubungan internasional, bahwa politik luar negeri bebas aktif itu bukan berarti kita tidak memihak sama sekali. Justru namanya kan bebas, ya bebas berarti ada kebebasan, kita tidak terikat ke kiri atau tidak terikat sepenuhnya ke kanan. Bukan berarti kita hanya di tengah, bisa aja ada masanya kita komunikasi dengan yang kiri, ada masanya kita juga komunikasi dengan yang di kanan. Itu namanya bebas. Tapi aktif, maksudnya aktif apa? Kita nggak nunggu, kita nggak sekedar reaktif, kita nggak sekedar melihat perkembangan zaman, perkembangan dunia, ya udah abis itu baru kita menunggu, nanti setelah ada perkembangan baru kita ambil sikap. Justru harusnya Indonesia di posisi di mana kita pun tahu dunia global ini yang kita antisipasi ke depan ini baiknya seperti apa.
Dan kita harus punya kekuatan, baik itu hard power maupun soft power, untuk mendorong ke arah sana. Itu baru politik luar negeri bebas dan aktif. Gitu. Kalau dari kacamata Pak Ganjar sendiri, Bang Michael, dan juga tentunya dari Bang Michael sendiri, apakah Indonesia sudah cukup kuat untuk menduduki posisi seperti itu di mata internasional? Negara kita apakah sudah cukup dipandang atau perlu ada yang kita tingkatkan lagi? Dan dengan cara apa kita bisa meningkatkan positioning kita di mata global? Ya, kalau kita bandingkan dengan mungkin sejak Indonesia merdeka ya, 70 tahun lebih terakhir ini sudah banyak perkembangan. Ekonomi kita jauh lebih besar. Kita sekarang masuk negara G20. Bahkan kita sempat jadi tuan rumah G20. Tahun lalu kita tuan rumah ASEAN, walaupun ini kegiatan-kegiatan yang mungkin memang rotasi ya. Sekali 10 tahun Indonesia jadi tuan rumah. Tapi 2 tahun berturut-turut, kesempatan emas yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi juga. Di mana Indonesia menunjukkan, baik di forum G20 maupun di forum ASEAN, kita bisa menunjukkan ada leadership. Kalau kita ingat misalkan waktu G20 2 tahun lalu berarti ya, karena kan ASEAN tahun lalu, G20 tahun sebelumnya, 2022. Kita ingat waktu itu pas lagi pecah konflik Rusia-Ukraina. Yes. Dan waktu itu banyak dugaan, banyak prediksi bahwa pertemuan G20 bisa batal, atau kalaupun ada, banyak yang tidak datang. Ternyata dan jangan-jangan ada juga kekhawatiran jangan-jangan tidak akan muncul kesepakatan. Atau istilahnya kalau yang formalnya adalah komunike, leaders declaration gitu. Ada deklarasi para pemimpin G20. Jadi waktu masuk ke dalam forum G20 ya banyak yang menyaksikan di dalam kepemimpinan Indonesia bahwa kesepakatan itu bisa diwujudkan. Tapi ya karena kehebatan para diplomat kita juga, karena tentu leadership dari pemimpin negara kita, dari Pak Presiden juga, kita bisa tunjukkan bahwa Indonesia sekarang sudah di posisi di mana kita bisa menjadi penengah yang baik. Arbiter juga ya. Kita bisa mendapatkan goodwill dari berbagai pihak. Dan itu ditunjukkan di forum G20 dan juga di forum ASEAN. Jadi tidak hanya untuk menyuarakan atau berpartisipasi dalam forum internasional, tapi kita juga bisa menjadi seorang mediator. Betul. Arbiter, berperan lebih aktif daripada peserta atau ya orang yang mungkin bisa melihat dari kacamata luar pihak-pihak yang sedang terlibat dalam sebuah isu atau kasus-kasus yang berada dalam skala internasional ya Bang Michael. Oke, kita bicara lagi mengenai debat ketiga. Ketika kita bicara mengenai pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan juga geopolitik. Urgensi di sektor mana yang akan menjadi materi utama atau visi misi Pak Ganjar yang akan dibawa dalam debat nanti? Ya, kalau kita lihat yang sekarang paling urgen itu geopolitik ya. Why? Geopolitik karena sekarang pertanyaan banyak orang termasuk di dalam Pilpres ini, presiden berikutnya ini nanti akan kemana? Karena di kawasan Asia Tenggara, persaingan antara Rusia dan China, antara Amerika dengan China ini signifikan. Bahkan ada aliansi-aliansi militer. Ada aliansi-aliansi perdagangan. Jadi bukan cuma negara-negara di Asia Tenggara. Misalkan ada namanya sekarang asosiasi Quad, 4 negara. 4 negara yang seolah-olah bersepakat atau yang mengitari China untuk mengantisipasi bangkitnya China, rise of China gitu. Jadi posisi Indonesia sekarang... Ingatkan saya negara mana saja yang terlibat dalam Quad itu ada Amerika, ada Jepang, Australia, dan yang terakhir kalau nggak salah itu Inggris. Ya. Britania Raya ya. Dari dulu sampai sekarang masih selalu terlibat ya. Ya, jadi ada negara-negara yang ada juga Amerika, Australia, dan juga UK juga ada aliansinya gitu, semacam aliansi. Sendiri ya. Jadi banyak shift gitu, banyak pergeseran dari geopolitik yang sedang terjadi sekarang begitu. Dan ini yang harus diantisipasi pemimpin Indonesia berikutnya. Bahwa ya kita harus mengingatkan diri kembali. Sebenarnya kebijakan dan cara berpikir kita menghadapi kontestasi global itu bagaimana. Indonesia memposisikan dirinya di mana. Jadi suasana geopolitik ini rasa-rasanya tidak akan tambah adem. Tapi bisa jadi akan ada potensi-potensi ketegangan. Nah pada saat itu terjadi, kita jangan sampai terbawa arus dengan kepentingan orang lain. Sehingga kita melupakan kepentingan negara kita sendiri. Nah itu yang saya yakin Pak Ganjar prioritaskan. Nah bicara mengenai kepentingan negara sendiri terutama dalam lagi-lagi lingkup internasional, kita juga tidak bisa menafikan bahwa kita punya bargaining position yang cukup kuat untuk wilayah Laut Cina Selatan. Apakah akan Pak Ganjar bawa juga? Ya, kalau untuk menghadapi permasalahan di Laut Cina Selatan ini kan
tidak bisa sendiri. Karena ini bahkan ada beberapa negara ASEAN yang punya klaim dengan China dalam hal ini begitu. Jadi ya kita harus bisa duduk bareng, kita harus juga mengantisipasi bahwa memang China juga punya kepentingan yang besar terhadap kawasan ini. Dan ada juga perkembangan dari kekuatan militer China juga. Tapi ya kita juga tahu Amerika Serikat ya tidak diam-diam saja melihat perkembangan China di kawasan Asia Tenggara. Jadi memang bicara Laut Cina Selatan itu tidak mudah, tapi ya kita harus bisa punya sikap yang seirama dengan tetangga-tetangga kita di Asia Tenggara. Dialognya sampai dengan saat ini cukup vokal atau cukup panas, saya nggak bilang panas ya, tapi cukup menantang begitu ketika kita melihat bagaimana komunikasi luar negeri yang dilancarkan Indonesia kepada pihak-pihak yang terlibat dalam isu Laut Cina Selatan tersebut. Apalagi kalau misalnya kita membahas terkait dengan alutsista yang ya notabene itu menjadi salah satu amunisi terbesar kita ketika kita mendapat sebuah gesekan atau lagi-lagi misalnya ada pembicaraan yang mandek gitu terkait dengan bagaimana kita mempertahankan teritorial wilayah laut kita. Tapi mungkin membicarakan mengenai alutsista baik matra darat, laut dan juga udara mungkin akan kita lebih dalami di segmen berikutnya, Bang Michael. Kita jeda sesaat. Pemirsa, One on One masih akan kembali membicarakan terkait dengan persiapan calon presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Perindo, Hanura dan juga P3 dalam debat tanggal 7 Januari 2024 ini. Setelah jeda berikut tetaplah bersama kami.